give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Saya akan menjelaskan materi A mengenai pengertian kepribadian. Kepribadian atau personality adalah jumlah total keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Alasan paling penting mengapa seorang manajer perlu mengetahui bagaimana mengukur kepribadian adalah bahwa riset telah menunjukkan kegunaan uji kepribadian dalam keputusan perekrutan dan membantu manajer memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Alat paling umum untuk mengukur kepribadian adalah melalui survei laporan diri di mana setiap individu mengevaluasi dirinya sendiri dalam serangkaian faktor. Kepribadian tidak terbentuk secara tiba-tiba. Kepribadian merupakan hasil dari sejumlah kekuatan yang secara bersama membantu membentuk individu. Menurut Robbins tahun 2008, ada dua faktor penentu kepribadian, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor keturunan atau hereditas merujuk pada faktor genetis seorang individu. Tinggi, fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot dan refleks, tingkat energi, dan irama biologis adalah karakteristik yang pada umumnya dianggap dipengaruhi oleh orang tua. Pendekatan keturunan berpendapat bahwa penjelasan pokok mengenai kepribadian seseorang adalah struktur molekul dari gen yang terdapat pada kromosom. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Meskipun pada umumnya relatif dan konsisten, kepribadian dapat berubah bergantung pada situasi yang dihadapinya. Meskipun kita belum mampu mengembangkan pola klasifikasi yang akurat untuk situasi-situasi ini, kita tahu bahwa ada beberapa situasi, misalnya tempat ibadah atau wawancara pekerjaan, membatasi banyak perilaku. Sementara situasi lain, misalnya piknik di taman umum, membatasi relatif sedikit perilaku. Dengan kata lain, tuntutan yang berbeda dalam situasi yang berbeda memunculkan aspek yang berbeda dari kepribadian seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Billy dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian adalah karakteristik yang sering muncul dan mendeskripsikan perilaku seorang individu. Berikut ini kerangka kerja teoritis kepribadian antara lain Myers-Briggs Type Indicator, MBTI atau extrovert, introvert, sensing, intuitive, thinking, feeling, judging, perceiving. 2. Model kepribadian 5 besar, Big Five model: extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, openness to experience. 3. Dark triad, Machiavellianisme, narsisme, psikopat. 4. Kerangka kerja pendekatan penghindaran. Saya Anggi Septiani akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi, di mana terdapat 3 faktor kuat dalam kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi. Faktor yang pertama adalah evaluasi inti diri. Evaluasi inti diri merupakan evaluasi individu terhadap kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Orang yang memiliki evaluasi diri positif memiliki kinerja yang lebih baik dibanding dengan orang yang memiliki evaluasi diri negatif. Selain itu, orang yang memiliki evaluasi diri positif mampu melayani pelanggan dengan lebih baik. Faktor yang kedua yaitu pengawasan diri. Pengawasan diri merupakan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya terhadap faktor-faktor situasional eksternal. Seseorang yang memiliki pengawasan diri yang tinggi memiliki kinerja yang lebih baik dan lebih mungkin untuk menjadi seorang pemimpin. Faktor yang ketiga adalah kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif yaitu ketika seseorang mengidentifikasikan peluang, mengambil keputusan, serta mampu bertahan sampai adanya perubahan yang berarti. Selain itu, orang yang memiliki kepribadian proaktif cenderung lebih cepat memperoleh pekerjaan. Hal itu dikarenakan mereka mampu mempertimbangkan alternatif-alternatif atau mengambil inisiatif dan tindakan dalam menghadapi kegagalan. Perkenalkan, saya Dede Cahyati. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kepribadian dan situasi. Efek sifat-sifat tertentu pada perilaku organisasi tergantung pada situasi.
2. Kerangka kerja teoritis membantu menjelaskan bagaimana ini bekerja, yaitu yang pertama, teori kekuatan situasi atau Situation Strength Theory, mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Para peneliti telah menganalisis kekuatan situasi dalam organisasi dari segi 4 elemen, yaitu yang pertama kejelasan, kedua konsistensi, ketiga batasan, keempat konsekuensi. Kejelasan yang merupakan tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab kerja tersedia dan jelas. Konsistensi atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab cocok satu sama lain. Kemudian batasan atau tingkat di mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendalinya. Yang terakhir, konsekuensi atau tingkat di mana kepuasan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya, klien, pasokan, dan seterusnya. Namun, tidak berarti bahwa aturan selalu diinginkan oleh organisasi untuk menciptakan situasi yang kuat bagi para pekerjanya. Antara lain, pekerja dengan aturan-aturan yang luar biasa, banyak, dan proses yang dikendalikan sangat ketat, bisa jadi membosankan dan menyebabkan penurunan motivasi. Setiap orang itu berbeda. Pekerjaan yang menurut orang itu baik mungkin terlihat buruk bagi yang lainnya. Situasi yang kuat mungkin menekan kreativitas, inisiatif, dan keleluasan yang disebabkan oleh beberapa budaya. Pekerja semakin kompleks dan terkait secara global. Kemudian yang kedua ada teori aktivitas sifat. Teori aktivitas sifat memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lain. Saya Nurmayanti akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai pengertian nilai. Nilai atau value menunjukkan alasan atau keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Adapun jenis-jenis nilai antara lain, yang pertama nilai terminal dan yang kedua nilai instrumental. Baik, saya Raisa Dela Indira akan menjelaskan materi selanjutnya tentang mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Yang pertama, kecocokan orang dalam pekerjaan. Teori kecocokan kepribadian pekerjaan dari John Holland menampilkan 6 tipe. Dari 6 tipe tersebut, diantaranya yang pertama realistis, 2 investigatif, yang ketiga artistik, 4 sosial, 5 aktif, dan yang terakhir konvensional. Serta mengusulkan bahwa kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi bergantung pada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Lalu yang kedua, kecocokan orang dalam organisasi. Kecocokan orang dalam organisasi pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Kecocokan ini memprediksi bahwa kepuasan kerja, komitmen pada organisasi, dan perputaran yang rendah. Saya Sabrina Apriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir, yaitu materi nilai-nilai internasional. Nilai-nilai internasional sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada jarak kekuasaan, yang kedua adalah individualisme dan kolektivitas, yang ketiga adalah maskulinitas dan feminitas, yang keempat adalah penghindaran ketidakpastian, yang kelima adalah orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek. Nah, yang pertama adalah jarak kekuasaan atau power distance, adalah sifat yang menggambarkan di mana suatu masyarakat menerima kekuatan dari organisasi yang tidak menyebar merata. Yang kedua adalah individualisme dan kolektivitas. Individualisme adalah sifat yang menggambarkan di mana orang lebih menyukai sebagai individu daripada suatu kelompok. Sedangkan kolektivitas adalah
di mana individu mengharapkan orang lain untuk menjaga dan melindungi mereka. Yang ketiga adalah maskulinitas dan feminitas. Maskulinitas adalah sifat yang menggambarkan tingkat di mana orang menyukai peranan dan pengendalian, sedangkan feminitas adalah sifat yang menggambarkan sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita, di mana wanita diperlakukan sama seperti pria dalam semua aspek masyarakat. Yang keempat adalah penghindaran ketidakpastian atau uncertainty avoidance. Penghindaran ketidakpastian adalah sifat yang mendeskripsikan di mana masyarakat merasa terancam oleh situasi-situasi yang tidak pasti dan mereka berusaha untuk menghindarinya. Yang kelima adalah orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek. Orientasi jangka panjang adalah sifat yang menekankan pada masa depan, sedangkan orientasi jangka pendek adalah sifat yang menekankan pada masa lalu dan masa kini, yang menghormati tradisi dan memenuhi kewajiban-kewajiban sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua.